Salam jumpa di dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Yopisakan Sarjana Teologia dari Klasis Rote Barat Laut dalam program 5 Menit Bersama Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dalam surat Petrus, pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 dengan tema Yesus batu penjuru bagi bangunan persekutuan percaya. Bab Mama, saudara-saudari, beberapa tahun yang lalu, pertambangan batu mangan menjadi kasus yang menghebohkan di Tanah Timur. Dari sini muncul pejuang-pejuang anti tambang batu mangan. Dan akhirnya penambang batu mangan harus angkat kaki karena tidak diizinkan untuk menjalankan penambangan karena dapat mendatangkan dampak kerusakan alam. Batu-batu mangan itu apabila diambil dapat meninggalkan kerusakan hutan, bahaya longsor, dan lain sebagainya yang nantinya diwariskan kepada anak cucu. Batu diilustrasikan sebagai tulangnya alam semesta yang sebagai fondasi penopang keutuhan alam semesta. Matius 7 ayat 24 sampai 25 menuliskan bahwa orang yang membangun rumah di atas batu tetap bertahan apabila hujan, banjir, lalu angin, sebab rumah itu dibangun pada landasan yang kuat. Batu menjadi material yang penting dalam meletakkan dasar atau fondasi sebuah bangunan. Bab Mama, saudara-saudari, kita ingat ketika Petrus memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias, maka Yesus mengatakan, "Engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Kehidupan umat Tuhan mesti dibangun di atas dasar atau landasan yang kuat. Dan Paulus juga menambahkan, dasar yang telah diletakkan untuk membangun kehidupan umat Tuhan ialah Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Petrus menuliskan Yesus sebagai batu penjuru, yang sebenarnya juga mau menyampaikan bahwa Yesuslah yang menjadi dasar, panduan, panutan dalam membangun kehidupan umat Tuhan. Batu penjuru adalah batu besar yang ditempatkan pada sudut fondasi suatu bangunan. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Yesus sebagai batu penjuru, berarti Yesus mempersekutukan anggota-anggota gereja dan menopang kesatuan bangunan gereja sebagai bangunan persekutuan yang hidup. Yesus batu penjuru karena di atas dialah gereja dibangun. Kita ingat himne Gemit oleh pendeta Dr. Benjamin Fobia menggambarkan Yesus Kristus sebagai tiang induk bangunan milik Allah. Juga memberi makna bahwa gereja dibangun dengan dasar Yesus Kristus. Dari bacaan kita ini juga menggambarkan orang-orang percaya sebagai batu-batu yang hidup. Batu-batu yang hidup dipakai Tuhan untuk membangun rumah rohani atau persekutuan umat percaya yang memuliakan Tuhan. Kualitas hidup orang-orang percaya sebagai batu-batu yang hidup menentukan bangunan persekutuan murid Kristus yang bersaksi, melayani, beribadah, dan menata layani, karena setiap orang percaya diminta untuk meninggalkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Setiap orang percaya memiliki kemampuan seperti kearifan budaya, ikatan sosial, keterampilan bekerja, dan sebagainya, yang semua ini dapat dipakai secara tepat dalam bangunan persekutuan yang tertata agar dapat melaksanakan misi Allah di tengah dunia dengan tetap terhubung pada Yesus Kristus batu penjuru atau tiang induk bangunan persekutuan percaya. Bab Mama, saudara-saudari, Yesus sebagai batu yang terpilih dan batu penjuru yang mahal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya
tidak akan dipermalukan. Dia telah ditentukan Allah menjadi fondasi kehidupan dan keselamatan, sehingga orang percaya akan sama seperti bangunan yang didirikan di atas batu. Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus menjadi dasar pertama dan utama, sehingga Yesuslah yang menentukan seluruh posisi bangunan. Yesus sebagai batu penjuru juga merupakan panggilan kepada setiap orang Kristen agar mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menentukan tujuan hidup orang percaya. Dan tentunya bagi mereka yang mengimani ini. Bagi mereka yang tidak percaya, justru Yesus Kristus menjadi suatu batu sandungan. Akhirnya, Yesus juga memakai kita setiap orang percaya menjadi batu-batu yang hidup untuk membangun persekutuan umat percaya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.